Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang solih dan soliha. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih selalu tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan keluarga. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, selalu ingat 3M ya anak-anak. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Perhatikan dulu ya petunjuk pembelajarannya. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, perhatikan setiap petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silakan bertanya kepada orang-orang di sekeliling kalian bila ada yang kurang difahami. Yang keempat, hubungi guru apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Tetap semangat ya anak-anak meskipun kita belajar dari rumah. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan daerah. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Semua orang berhak hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Semisal di lingkungan kita ada kegiatan musyawarah. Kita sebagai warga masyarakat berhak untuk berpendapat. Kita berhak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat yang kita yakini. Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Indonesia, bahwa setiap anak di Indonesia berhak dan wajib melakukan pendidikan 9 tahun, yaitu dari anak usia 7 sampai 15 tahun. Selanjutnya, hak mendapatkan pengajaran yang sama. Selanjutnya, kita belajar mengenai kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita sudah mempelajari tentang kewajiban. Masih ingat kalian? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus kita kerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi apa kewajiban sebagai warga masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk kewajiban masyarakat yaitu yang pertama,
mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW atau desa setempat. Misalkan kita ikut kerja bakti, gotong royong membangun pos ronda, kita juga ikut dalam kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kita harus sesama tetangga harus saling menghormati. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban untuk hidup layak. Apa sih? Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup layak. Yang pertama, hak untuk hidup layak. Hak atas perlindungan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun macam-macam hak untuk hidup layak antara lain sebagai berikut. Hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk berserikat, hak atas jaminan sosial, hak untuk berkeluarga dan perlindungan bagi anak dan remaja, hak atas standar penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas budaya. Selanjutnya, kewajiban untuk hidup layak. Apa sih itu? Adapun kewajiban masyarakat sebagai warga negara untuk hidup layak yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh dan berdedikasi tinggi. Nah, sekarang kita belajar mengenai kewajiban anggota keluarga. Di dalam suatu keluarga itu ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, dan juga ada yang namanya anak. Apa saja sih kewajiban seorang ayah? Yang pertama, kewajiban seorang ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Ayah berkewajiban bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Yang kedua, bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang berkualitas. Dengan cara apa mendidik anak-anaknya? Bisa disekolahkan, bisa dibimbing sendiri di rumah. Selanjutnya, menyayangi dan melindungi anggota keluarganya. Selanjutnya, kewajiban ibu. Apa saja sih kewajiban ibu itu? Kewajiban ibu yang pertama adalah mengurus dan membersihkan rumah. Yang kedua, merawat, menyayangi, dan menjaga anak-anaknya. Yang ketiga, mengatur keuangan keluarga. Dan selanjutnya, kewajiban anak. Apa sih kewajiban kalian sebagai anak? Yang pertama, kewajiban kalian adalah belajar. Kalian harus rajin belajar. Belajar di rumah, belajar di sekolah, harus rajin-rajin belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Kalian juga berkewajiban untuk membantu orang tua untuk meringankan beban pekerjaan orang tua. Selanjutnya, kita telah belajar tentang kewajiban anggota keluarga. Di samping kewajiban selalu beriringan dengan hak anggota keluarga. Apa saja sih haknya? Berikut ini merupakan hak anggota keluarga. Yang pertama, hak ayah. Hak untuk mendapat kebahagiaan dalam keluarga. Yang kedua, hak untuk menerima perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Jadi kalian sebagai anak harus menghormati ayah kalian. Yang kedua adalah hak ibu. Apa saja sih hak ibu? Mendapatkan uang bulanan, di mana uang bulanan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalkan belanja, memasak, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak untuk menerima kasih sayang dari ayah dan anak. Selanjutnya, hak anak. Apa saja sih Bu hak anak itu? Yang pertama, mendapat kasih sayang. Jadi kalian berhak mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu kalian.
Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Kalian berhak mendapatkan perlindungan dari ayah dan ibu kalian. Yang ketiga, hak untuk bermain, di mana kalian berhak untuk bermain, namun harus selalu ingat bermain juga tidak boleh berlebihan agar kalian selalu ingat untuk belajar ya. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan kesehatan. Hak untuk mendapatkan kesehatan, di sini kalian berhak untuk mendapatkan kesehatan. Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan. Kalian juga berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua kalian. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Tetap belajar, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.